nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku Bapakku datang menyembahmu di sini. Ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takutkan kau sertaku, tak usah ku bimbang kau di dalamku, tak usah ku cemas kau penghiburku. Saat ku lemah kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku kita naikkan pujian Bapak Engkau sungguh baik. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini
besar setiamu di sepanjang hidupku, besar setiamu, besar setiamu, besar setiamu di sepanjang hidupku. Mari kita berdoa. Saya bawa kita dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami datang kepadamu pada saat ini. Kami menaikkan pujian syukur kami karena kebesaran Tuhan yang begitu besar dalam hidup ini. Dan sungguh kami tidak bisa membalas apa yang Tuhan sudah buat, selain kami selalu bersyukur dan berserah kepada Tuhan. Dan pada kesempatan ini Tuhan, kami bersyukur karena ada waktu bagi kami untuk bersama-sama dalam persekutuan kami. Biarlah Tuhan akan memberkati kami berapapun kami yang hadir pada malam ini. Kami serahkan waktu ini dalam tangan Tuhan, dan Tuhan memberkati. Kami serahkan ke dalam tangan. Kami ingin baca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman menjadi peneguhan untuk kami semua. Terima kasih Bapa. Doa kami serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik, mari kita buka kebenaran firman Tuhan. Alkitab kita yang terdapat di dalam Filipi, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi. Dan kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini di dalam tentang surat Filipi. Dalam perenungan kita beberapa waktu yang akan datang, kita akan terus belajar dari Filipi pasal 1 sampai pasal yang berikutnya. Jadi kita harap bisa terus belajar tentang kebenaran firman Tuhan, apa yang Tuhan rindukan dalam kehidupan kita. Baik, mari kita buka firman Tuhan dalam Filipi. Sebenarnya dari pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Namun saya ingin membawa kita baca di ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-11. Nanti bisa dibaca selanjutnya dalam perenungan masing-masing. Kalau baca kitab Filipi ini, maksud saya dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Tapi saya ingin membawa kita baca ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-11. Firman Tuhan. Dan inilah doaku, semoga kasih-Mu makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang dikerjakan oleh Yesus Kristus untuk memuliakan dan memuji Allah. Puji Tuhan untuk pembacaan kebenaran firman Tuhan ini. Kalau kita melihat kebenaran firman Tuhan ini, memang ini surat yang ditulis oleh Rasul Paulus kepada mereka yang ada di Filipi, jemaat yang ada di Filipi. Dan pada waktu itu juga bahwa Paulus ini di dalam penjara saat menulis surat Paulus ini kepada jemaat yang ada di Filipi, surat Filipi. Dan kalau kita melihat dari pembacaan firman Tuhan ini, saya membawa kita merenungkan dengan tema tetap menjaga kesucian, tetap menjaga kesucian hidup. Di dalam kebenaran firman Tuhan, memang kata suci atau kata kekudusan, ya, kita banyak menemukan di dalam kebenaran firman Tuhan. Tetapi di ayat yang kita baca tadi, pada ayat yang ke-10 dikatakan, sehingga kamu dapat memilih apa yang baik, supaya kamu suci dan tak bercacat menjelang hari Kristus. Ini Paulus ingin menjelaskan bahwa kesucian itu harus benar-benar dapat dijaga, bersih dan bebas dari dosa. Itu kenapa dikatakan suci. Artinya tidak ada lagi keterikatan dengan dosa. Makanya dikatakan di sini tentang suci. Orang yang percaya kepada Yesus disucikan, yakni dibebaskan dari kuasa dosa. Sehingga kesucian tersebut adalah buah dari pengorbanan dan kebangkitan Yesus yang mengalahkan maut. Sehingga ini dikatakan tentang kesucian pada bagian firman Tuhan ini. Dan kalau kita melihat bahwa Paulus menyatakan bahwa penyucian orang percaya bukanlah sekedar perubahan status saja, yaitu orang yang berdosa disucikan. Bukan hanya itu, tetapi di sini juga menekankan tentang sebuah tanggung jawab kepada orang yang telah disucikan tersebut. Dan Paulus menjelaskan bahwa di sini dijelaskan kita dituntut untuk menjaga kesucian hidup kita saat berjalan bersama dengan Tuhan, saat menjalani kehidupan di dunia ini, agar
Di sana dikatakan diperkenankan Tuhan sampai kedatangan Tuhan yang kedua kali. Kita bersyukur karena dalam gereja Kemah Injil Indonesia itu bicara tentang mempercepat kedatangan Tuhan. Dan saya tertarik bahwa kita belajar tentang kitab Filipi karena di sini juga banyak bicarakan bagaimana iman kita kepada Tuhan menjelang kedatangan Tuhan. Dan kalau kita memperhatikan bahwa secara spesifik kewajiban menjaga kesucian itu terlihat dari kualitas kasih yang mendasarkan relasi pengenalan kita akan Tuhan. Sehingga kenapa kesucian itu perlu di dalam kehidupan kita, tetap menjaga kesucian, karena memang ditekankan bahwa itu adalah sebuah kewajiban kita. Dan setiap orang itu harus menunjukkan kesucian itu dengan kasih kepada Tuhan dan kasih kepada sesama. Spesifikasinya maksud saya. Dan sering orang menganggap bahwa ya kasih itu adalah membiarkan semua orang menuruti kemauannya dia. Padahal bicara tentang kasih, ada pengertian yang terjadi bahwa kasih itu bukan hanya sebuah perasaan yang kita katakan bahwa hanya ingin mengikuti segala sesuatu yang dia mau. Tetapi ada penekanan juga di sini tentang kasih bahwa harus sesuai kepada kebenaran firman Tuhan. Berarti tidak boleh lepas dari kebenaran firman Tuhan bicara tentang kasih. Makanya Rasul Paulus menjelaskan kepada mereka yang di Filipi bahwa kamu harus menjaga kesucian hidupmu. Menjaga kesucian hidup, mengerti bahwa ada sebuah kewajiban yang Tuhan percayakan. Itulah menjaga kesucian. Dengan kita membicarakan tentang kasih, mempraktekkan tentang kasih dalam kehidupan kita. Dan ini juga berbicara tentang memilih yang baik. Tentunya mengacu kepada kebenaran firman Tuhan, sehingga dikatakan untuk memilih yang baik pada kebenaran firman Tuhan penekanannya. Dan memang kalau kita melihat akhir-akhir ini ya, dunia menawarkan begitu banyak hal yang bisa saja mencoreng kesucian, kekudusan hidup kita. Sehingga bagaimana kita selalu melihat bahwa pilihan apapun yang kita ingin tentukan, kita harus mendasarkannya kepada kebenaran firman Tuhan. Benar nggak firman Tuhan nih sampaikan tentang hal seperti ini? Apa saya benar harus jaga hidup saya? Sejauh mana kesucian saya harus jaga? Makanya di dalam Amsal, Salomo berkata bahwa ada jalan yang disangka lurus tapi ujungnya menuju maut. Salomo ingin menjelaskan bahwa banyak orang merasa bahwa dia benar-benar sudah benar di hidupnya di dalam Tuhan. Padahal ternyata terjadi kekeliruan dengan dunia yang mempengaruhi dia. Sehingga harus ditekankan bahwa kita harus berhati-hati dalam menentukan pilihan dalam jalan kehidupan ini. Di tengah pandemi virus corona yang menjadi ancaman buat kita saat ini, ya kalau saya mau sampaikan di Samarinda secara khusus ya, minggu ini baru kita hentikan semua kegiatan-kegiatan ibadah yang tadinya ya kita memang sudah melaksanakan ibadah setelah bulan Maret, April, Mei, Juni, kita tanggal 24 Juni kita mulai ibadah lagi, tapi dengan dibatasi orang-orang yang hadir di gereja. Tapi melihat perubahan yang begitu cepat di Agustus ini, akhirnya kembali kita lockdown, dibiarkan ibadah-ibadah. Nah, di tengah situasi seperti ini, bisa saja dunia ini mempengaruhi kita, membuat iman kita juga semakin ragu. Bahkan ada yang berkata bahwa kita sudah minta kepada Tuhan, kita sudah berdoa minta sama Tuhan agar Tuhan menolong kita, agar virus ini ya mata rantainya segera diputuskan. Tapi ternyata ya apa masih tetap ada. Disinilah yang saya mau tekankan bahwa jangan pernah iman kita digeserkan dengan hal-hal yang terjadi pada saat ini. Kita harus senantiasa menjaga, tetap jaga kesucian hidup kita. Bahwa kita meyakini kebenaran firman Tuhan, bahwa kita harus benar-benar melihat kepada Tuhan Yesus menjadi fokus utama kita. Mari melaraskan pilihan kita pada Yesus yang adalah jalan kebenaran, karena hanya Dialah satu-satunya. Walaupun di tengah situasi yang kita hadapi, di tengah tekanan pandemi virus corona yang menjadi ancaman buat kita, tapi mari kita terus berserah kepada Tuhan, tetap menjaga hidup kita, tetap benar-benar memiliki iman yang sungguh lagi di dalam Tuhan. Dan saya mau sampaikan juga pada kesempatan malam ini bahwa kenapa saya secara khusus untuk rindu membawa kita merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam beberapa waktu ke depan, yaitu hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat. Karena saya merasa bahwa disinilah iman kita benar-benar diuji, dan sejauh mana kita mau datang terus mencari Tuhan di dalam kehidupan kita. Karena kita tahu bahwa segala yang terjadi pada saat ini
Jangan sampai itu menggoncangkan iman kita, tapi mari kita terus melihat bahwa di tengah situasi ini kita ingin sungguh-sungguh, kita ingin berserah kepada Tuhan dan tetap percaya bahwa pertolongan Tuhan akan senantiasa dinyatakan dalam kehidupan kita. Jadi inilah kebenaran firman Tuhan yang saya mau kita renungkan bersama, kiranya menjadi kekuatan buat kita tetap jaga kesucian hidup kita di tengah situasi yang saat sedang kita alami, dan lebih lagi kita sungguh-sungguh memperbarui hidup kita. Mungkin selama ini kita sudah lalai melakukan firman Tuhan, mungkin selama ini hubungan kita dengan Tuhan tidak baik. Mari kita jaga, mari kita perbaharui, dan kita kembali kepada Tuhan, karena kita tahu bahwa hanya Tuhanlah satu-satunya kekuatan dalam jalan kehidupan ini. Mari kita berdoa, kita bersyukur buat kebenaran firman Tuhan. Saya mau kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan pada malam ini. Kami boleh bersama-sama belajar kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kami harus senantiasa tetap menjaga kesucian hidup kami dalam jalan kehidupan yang bersama dengan Tuhan. Berikan kami kekuatan, kemampuan Bapa, agar kami benar-benar dapat menjaga kehidupan kami di tengah situasi yang kami hadapi, baik di dalam setiap hal yang kami kerjakan. Kami mau biarlah benar-benar kami terus melihat kepada pribadi-Mu ya Tuhan. Kami benar-benar dapat mempraktekkan kekudusan hidup kami, kesucian hidup kami dengan mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kami ya Tuhan. Dan biarlah benar-benar juga kami melihat bahwa ada tanggung jawab yang mempercayakan ketika kami disucikan, kami dikuduskan. Terima kasih Bapa, biarlah kami juga boleh menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan ini, sehingga benar kebenaran firman-Mu yang berkata bahwa ada hari kedatangan Tuhan, kami didapati Tuhan setia. Oleh sebab itu Bapa, berikan kami kekuatan, kemampuan agar kami terus dapat menjaga hidup kami tanpa yang di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mari kita naikkan pujian. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan ku tak mampu. Menaikkan pujian ini menyatakan bahwa kita hanya memerlukan Tuhan. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku ku tak mampu sendiri. Engkaulah kuatku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan, Kaulah harapan dalam hidupku.
berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur karena ada waktu bagi kami boleh bersama-sama pada malam ini untuk belajar kebenaran firman Tuhan, untuk bersekutu bersama dengan-Mu ya Tuhan. Dan biarlah apa yang sudah kami lakukan di dalamnya, Tuhan yang dimuliakan, dan berkati setiap pribadi kami yang telah bersama-sama dalam persekutuan ini. Tuhan berikan hikmat, kekuatan, kemampuan bagi kami untuk kami boleh terus melakukan yang terbaik bagi-Mu ya Tuhan dalam menjalani kehidupan ini. Kami tidak tahu apa yang terjadi di depan sana, namun ketika kami berserah kepada Tuhan, ketika kami percaya kepada Tuhan, ada kuasa Tuhan yang akan dinyatakan dalam hidup kami. Dan kami berdoa di tengah situasi pandemi virus corona yang saat sedang kami hadapi, kami berdoa biarlah di dalam nama Yesus Tuhan berikan perlindungan bagi kami, kekuatan bagi kami, kesehatan bagi kami, sehingga setiap pribadi kami di senantiasa boleh menikmati pertolongan Tuhan. Dan kami juga mau berdoa ya Bapa, biarlah Tuhan akan memberkati mereka yang pada saat ini terjangkit virus corona, terinfeksi virus corona. Doa kami di dalam nama Yesus, biarlah kuasa mujizat Tuhan dinyatakan di dalam hidup mereka, mereka boleh menikmati pertolongan Tuhan. Kami juga mau berdoa ya Bapa, biarlah Tuhan juga akan senantiasa memberkati para tim medis yang menjadi orang yang luar biasa harus menghadapi COVID ini. Tuhan juga akan memberkati mereka ya Bapa, mereka yang ada di barisan depan. Tuhan berikan kekuatan, kemampuan bagi mereka. Perlindungan Tuhan juga dinyatakan dalam hidup mereka ya Bapa. Terima kasih Bapa, dan kami serahkan dalam tangan Tuhan. Biarlah Tuhan juga akan memberkati, walaupun kami terus akan melaksanakan kegiatan ibadah di rumah, namun iman kami lebih sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Dan kami benar-benar percaya akan kuasa dan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Dan kami juga mau berdoa, biarlah kebenaran firman-Mu yang telah menjadi pelajaran buat kami pada kesempatan ini dan beberapa waktu yang akan datang itu benar-benar meneguhkan iman kami, meneguhkan langkah kami untuk menjalani kehidupan bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa, dan kami berdoa biarlah Tuhan akan berkati kami dalam istirahat malam ini. Serahkan dalam tangan-Mu, biarlah dengan kekuatan pertolongan daripada Tuhan kami istirahat dengan tenang, dan esok pagi boleh bangun seizin Tuhan dan melaksanakan semua kegiatan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Ini doa kami, ucapan syukur kami buat persekutuan doa dan renungan pada malam ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Baik, demikian pertemuan kita pada malam ini. Selamat malam, Tuhan Yesus berkati, dan kiranya di hari-hari yang akan datang kita boleh bersama-sama lagi dalam persekutuan kita. Shalom.